Helba, The Rocketman merupakan reboot kedua dari seri film Hellboy, sekaligus entry live action keempat dari film waralaba ini. Aktor Jack Casey mendapat giliran memerankan Hellboy, setelah sebelumnya, tokoh iblis merah yang tanduknya terpotong ini diperankan oleh Ron Perlman dan David Harbour. Film Hellboy, The Rocketman berlatar tahun 1950-an di sebuah tempat bernama Appalachia. Appalachia adalah sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Bersama dengan agen baru Biro Penelitian dan Pertahanan Paranormal atau BPRD, Adeline Rudolph, Hellboy pergi ke pedesaan Appalachia. Di pedesaan itu, Hellboy bersama dengan agen pemula tersebut menemukan komunitas kecil yang dihantui oleh para penyihir. Komunitas itu dipimpin oleh iblis lokal yang disebut Rocketman. Namun, Rocketman ternyata punya keterkaitan masa lalu dengan Hellboy. Hal ini tentu menambah rumit situasi. Apalagi Hellboy dan agen pemula tersebut harus melindungi penduduk Appalachia dari para penjahat yang bekerja sama dengan para iblis. Kisahnya berlatar tahun 1959 yang plotnya berkisah tentang Hellboy dan rekannya, Joe, yang kembali dari sebuah misi melalui kereta api. Tak disangka, kargo berisi monster yang mereka tangkap mendadak lepas hingga gerbong mereka terlempar. Mereka terdampar dalam sebuah wilayah terpencil yang bernuansa mistik di mana warganya terkena penyakit aneh. Sihir yang masih dipercaya warga di sana mempercayai bahwa sang dalang adalah sebuah entitas kuat bernama The Rocketman. Bersama pemuda lokal, Tom, Hellboy dan Joe berniat untuk melawan kekuatan gelap yang belum mereka pahami benar. Plotnya kini mengambil tikungan kisah yang sama sekali berbeda dengan seri sebelumnya. Dua protagonisnya dihadapkan dalam satu masalah dan lingkungan yang sama sekali asing bagi mereka. Kita tahu persis eksposisi karakter Hellboy melalui film-film sebelumnya yang syarat aksi. Kini dalam kisahnya, kekuatan fisik sang jagoan tidak berarti apa-apa. Nuansanya memang kontras dari seri sebelumnya, yang kini bersinggungan kental dengan elemen horor. Jumpscare dan musik mengagetkan berseliweran layaknya film horor kebanyakan. Sayangnya, potensi premis dan karisma sang jagoan tidak mampu memberikan satu kisah yang menggigit hingga klimaksnya. Padahal sang sineas cukup berpengalaman menggarap film-film superhero supernatural macam Ghost Rider dan Jonah Hex. Premis yang unik rupanya direspon pula oleh sang sineas, dengan pendekatan estetik yang berbeda pula dari seri sebelumnya. Dari sisi pembabakan cerita, kisahnya dibagi dalam chapter layaknya film-film Tarantino. Kemudian, tidak seperti gaya Del Toro dengan set ekspresionistiknya, kali ini nuansanya 100% horor dengan penggunaan rumah tua dan lorong gelap, cahaya yang kontras antara gelap terang, plus jumpscare dan segala gimmick horornya. Satu pendekatan teknis yang tak biasa adalah dominasi penggunaan low angle dan shot-shot berjarak dekat alias close-up. Entah ini motifnya apa dan dalam beberapa momen, teknik ini justru tidak membuat nyaman secara visual. Satu lagi adalah pergantian adegan yang seringkali menggunakan fade out, layar gelap. Ini jelas tak biasa untuk film fiksi kebanyakan. Alhasil, film ini secara visual terasa amat melelahkan. Waralaba Hellboy ini tayang pertama kali pada 2004. Dari awal rilisnya hingga kini, terdapat total 5 film franchise Hellboy dan 3 animasi Hellboy. Disarankan untuk terlebih dulu saksikan film ini secara urut, dari Hellboy yang pertama hingga yang terakhir dirilis. Hellboy 2004 adalah yang pertama. Menceritakan sosok iblis berwarna merah yang dibesarkan sejak bayi untuk menghancurkan bumi. Namun, karena Hellboy telah diselamatkan dari serangan sekelompok Nazi, Hellboy akhirnya tumbuh menjadi pahlawan pembela kebenaran yang melawan kegelapan dengan kekuatannya. Yang kedua Hellboy, The Shades of Creation, 2004. Waralaba ini juga meluncurkan film dokumenter yang secara mendalam membahas mengenai sejarah komik Hellboy.
Dalam film ini dibedah berbagai karakternya dalam komik Hellboy ini, serta proses pembuatan film yang diadaptasi dari komik dan diangkat ke layar lebar pada 2004 ini. Film dokumenter berdurasi lebih dari 2 jam ini muncul dalam DVD 2 disc Special Edition dan 3 disc Director's Cut untuk film Hellboy 2004. Ketiga, Hellboy Animated, Sword of Storms 2006. Selain film live action, waralaba ini juga merilis film animasi tentang Hellboy. Film animasi ini tayang di televisi dan mengisahkan perjalanan Hellboy ke Jepang untuk melawan iblis kuno. Film animasi ini akhirnya mendapat nominasi penghargaan Primetima Emmy 2007 dan Annie Awards 2007. Keempat, Hellboy Animated, Iron Soes 2007. Selain film animasi dengan durasi panjang, waralaba Hellboy ini juga memproduksi film animasi pendek berdurasi 3 menit. Film animasi pendek ini mengisahkan Hellboy sedang melakukan perjalanan ke sebuah kastil yang ditinggalkan di Irlandia guna melawan iblis lain atas permintaan seorang pendeta. Nomor 5 adalah Hellboy Animated, Blood and Iron 2007. Setelah film animasi pendek, waralaba Hellboy pada 2007 kembali merilis film animasi berdurasi 1 jam 15 menit. Pada film tersebut, Hellboy bersama teman manusia ikannya, Abe Sapien dan perempuan pengendali api Liz Sherman, melakukan penyelidikan terhadap rumah penulis yang penuh hantu. Selama penyelidikan di rumah penulis penuh hantu itu, Hellboy bersama Abe Sapien menghidupkan kembali sejumlah iblis, seperti vampir, anjing pembakar neraka, manusia serigala raksasa, dan Dewi Hecate. Film ke-6, Hellboy 2, The Golden Army 2008. Film live action kedua dari waralaba ini disutradarai oleh Guillermo del Toro. Film ini melanjutkan cerita dan karakter yang sama dengan film pertamanya. Film ini berkisah tentang pangeran dari dunia kuno yang merencanakan pemberontakan melawan umat manusia. Pangeran itu berencana menguasai bumi. Akhirnya, Hellboy dan timnya harus berjuang untuk menghentikan sepak terjang pangeran tersebut dengan menemukan tentara emas yang kuat. Dan yang ketujuh, Hellboy 2019. Film Hellboy live action selanjutnya disutradarai oleh Neil Marshall. Film ini tidak lagi diperankan oleh Ron Perlman, namun diperankan oleh David Harbour. Hellboy 2019 menceritakan iblis yang terperangkap di antara dunia supranatural dan dunia manusia. Kemudian, untuk menghadapi hal ini, Hellboy harus bertarung melawan penyihir kuno yang bertekad membalas dendam.